Kemudian pemaknaan ayat yang ke-30-nya. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban, ayat yang ke-31-nya, sanafrugu lakum ayyuhat taqalan, bahwa kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu. Ayyuhat taqalan dimaknai di sini wahai golongan manusia dan jin. Ya, taqalan. Kenapa diartikan golongan manusia dan jin? Ya, tidak langsung saja di sini sanafrugu lakum, ya ma'syarul jinni wal ins gitu loh. Tapi di sini adalah ayyuhat taqalan. Ya, dimaknai yaitu musqolun. Ya, musqolun berarti orang yang terbebani. Di sini Ar-Rahman dalam artian Allah Subhanahu wa taala secara Asmaul Husna Ar-Rahman yang duduk di arasy yang mengatur segala urusan, sangat memperhatikan sepenuhnya kepada manusia dan jin, yaitu yang sakolan, yang kebebanan, yang termasuk juga adalah terbebani, yaitu perintah ibadah. Nah, dalam hal kategori yaitu pemaknaannya tentang hal miskola, berarti pemaknaan Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan juga ayat 8. Pamayamal miskola, miskola darotin khairoy yaroh, pamayamal miskola darotin syaroy yaroh. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, ya di situ kebebanan sedikit sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Sekalipun yang dikerjakannya adalah merupakan kejahatan, itu pun juga akan dilihat, yaitu balasannya. Nah, ini merupakan kenikmatan tersendiri bagi kita, dan itu tidak bisa diingkari, tidak bisa didustakan. Ya, ini urusannya dalam hal kita berbuat, ya, dalam hal berbuat baik ataupun berbuat jahat, walaupun sekecil apapun, sebesar atau sekecilnya zarah atom, tetap ada balasannya di akhirat. Di dunia bagaimana? Ada berlaku hukum karma, hukum alam sunatullah berlaku. Ya, kita jelek kepada orang, ya, sudon kepada orang, terus tiba-tiba ya orang lain pun ke kita masa bodoh, kok nggak peduli, kok nggak ada yang perhatian. Ya iya, karena engkau selalu curiga, selalu masa bodoh, cuek kepada orang. Ketika kita tidak suka menolong orang lain, ketika kita butuh pertolongan orang lain, maka orang lain pun tidak akan menolong kita, karena kita tidak pernah menolong orang lain. Ini mengisyaratkan harusnya kita dalam hal kategori kehati-hatian, dalam hal mempunyai keniatan, dalam hal berucap, dalam hal bertingkah. Ini kenikmatan tersendiri bagi yang gemar melakukan kebaikan. Kenikmatan tersendiri akan memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Yang senantiasa menjalankan kejelekan, kejahatan, pasti akan menerima balasan dan melihat, bukannya sekedar menerima, tapi melihat kejelekan yang dia perbuat baik di dunia maupun di akhirat. Tapi berlaku juga yang namanya sunatullah. Kita berbuat baik tapi menghasilkan kecurigaan atau berbuat kejelekan. Ada berbuat baik tapi ternyata orang yang kita tolongnya justru menjahati kita. Banyak ya, itu sunatullah. Dan itu berlaku pahala dari sudut pandang lain, gitu loh. Ketika diperintahkan berbuat baik, Anda berbuat baik, pahala kebaikan. Ketika dalam hal berbuat kebaikan, di situ Anda menemukan kendala, tapi ada sabar, ada pahala sabar di situ, double. Ya, kenapa harus baper? Ya, jadi itu kenikmatan tersendiri bagi masing-masingnya. Dipersilahkan. Mau berbuat kesalahan, mau kecil mau gede, ada balasannya. Berbuat kebaikan, mau kecil mau gede pun ada
balasannya. Nah ini berkaitan dengan makhluk yang sakolan, makhluk yang kebebanan tugas untuk melaksanakan ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi yang namanya ins dan juga jin itu adalah kebebanan, diperintahkan untuk beribadah. Manusia yang gemar ibadah, yang melaksanakan ibadah, bukan lagi tersebut sebagai manusia, tapi abdinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal kategori abdi yang senantiasa menjalankan kear-Rahmanannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dimaknai ibadir Rahman gitu loh, abdinya Ar-Rahman. Ya, setelah kita menjadi abdi Ar-Rahman, kita paham aturan main, kita paham tentang hal kenikmatan-kenikmatannya, maka sampaikan. Anda bertugas menyampaikan, mengajarkan. Ya, ketika Anda melaksanakan tugas menyampaikan, itulah pemaknaannya Anda adalah abdi yang gagah perkasa selaku Abdul Jabbar. Kejibrilan, tugasnya Abdul Jabbar itu menyampaikan kear-Rahmanan, menyampaikan dalil, menyampaikan Quran, menyampaikan hukum, duduk. Paham?